5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur waqad wa ayyadna dhalal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa amir dhalal watan dunia Islamnya ala madhhabi ahli sunnah wal jamaati ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pencinta tanya jawab agama Islam melalui RHN dengan Facebook dan YouTube-nya, dimanapun anda berada pada malam ini. Selamat jumpa lagi. Moga-moga saya jumpai pengusaha sama keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan di tempat kita tidak ada bala bencana musibah, pamat dan kekeringan yang menyebabkan kita terdampak, atau mungkin bencana-bencana lainnya. Mudah-mudahan jangan ada. Para pendengar yang dirahmati Allah, beberapa hari ke depan kita akan peringati Hari Pahlawan Nasional. Okay? Hari Pahlawan 10 November. Di mana kita berbahagia dan bersyukur pada Allah. Salah satu daripada warga negara di NTB adalah Bapak Maulana Syekh sebagai pahlawan nasional yang diakui oleh negara, bangsa dan pemerintah kita. Demikian. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Allah, kita peringati, kita doakan beliau dan semakin mulia di sisi Allah, dan semua keluarga serta murid-murid beliau semuanya jadi orang-orang yang mulia pula. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, Nabi pernah tanya, ya Rasulullah, ayyul mujahid afdal? Siapa pejuang paling afdal? Nabi menjawab, man jahada nafsahu fi taatillah. Orang-orang bisa mampu melawan hawa nafsunya di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah mereka-mereka yang menjadi pilar negara menurut Nabi SAW? Menurut pemerintah, pilar negara ada 4. Pertama, Pancasila, dasar negara kita. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45, yaitu NKRI, itu Bhinneka Tunggal Ika. Begitu kita diberi pelajaran dahulu. Tapi menurut Nabi, pilar negara itu ada 8. Tiang negara ada 8. Mudah-mudahan kita masuk dalam salah satu di antaranya. Yang pertama, pilar negara itu adalah ilmul ulama. Ilmunya para alim ulama. Gitu. Para tuan guru, para ahli agama kita. Pilar negara nomor 1. Ini kata tidak ada ilmunya alim ulama. Para alim ulama, manusia sama dengan binatang, sabda Nabi. Karena itu kita berhutang budi pada para alim ulama telah berjuang menyebarkan agama di negara kita. Yang kedua, adlul umara, keadilan para pejabat pemerintah. Dia kata para pejabat pemerintah tidak adil, maka manusia akan saling makan satu sama lain seperti binatang-binatang buas. Yang ketiga, yaitu amanatul tujar, amanahnya para pengusaha, para pedagang yang amanah, yang jujur dalam usaha bisnis, tidak pakai umpama jalan-jalan riba. Kemudian berikutnya yaitu pilar negara berikutnya, sakhawatil agniya, pemurahnya orang-orang kaya yang peduli pada orang miskin, anak yatim piatu. Karena itu dalam rangka peringati Hari Pahlawan, kami di Solo sama ibu-ibu jamaah mau menyantuni anak yatim piatu dan jompo. Kaum jompo dan anak yatim piatu. Betapa besar pahalanya nyantuni anak yatim. Nabi menjanjikan ana wa kafilul yatim fil jannah. Kemudian orang nyantuni yatim bersama nanti dengan mereka dalam surga. Siapa-siapa peduli anak yatim, satu saja, anak yatim laki atau perempuan, maka demi Allah orang itu menjadi temanku nanti dalam syurga. Sabda Nabi SAW, kita bukan nyantuni 1-2 anak yatim, tapi insyaAllah sampai 50-60 anak yatim. Belum lagi jomponya. Masya Allah. Okay. Mudah-mudahan kita memperoleh kemuliaan, balasan dari Allah Ta'ala.
Yang berikutnya, pilihan negara adalah iaitu du'aul fuqara. Du'aul fuqara, doanya orang miskin. Dia kata tidakkan ada doa orang miskin, maka rusaklah, hancurlah orang-orang kaya. Dia kata tidakkan ada doa orang miskin, sabda Nabi, sudah lama runtuh langit dan bumi. Berkat doa orang miskin, maka kita hindari bala bencana musibah. Yang berikutnya, ibadatil ubad. Pilihan negara berikutnya adalah para hamba Allah, warga masyarakat yang tekun rajin ibadah, ikhlas ibadah pada Allah. Dia kata tidak ada orang solat, tidak ada orang ibadah, kira-kira gimana? Turun murka Allah, turun azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis kursi, andai kata tidak karena orang-orang yang masih solat berjamaah, umar buyuti, dia kata tidak karena orang masih saling sayang menyayang, kata tidak karena orang masih rajin baca istighfar, sudah kutuangkan azab dari langit pada manusia yang banyak berbuat dosa. Itu firman Allah dalam hadis kursinya. Dalam hadis kursi yang lain mengatakan bahawa Allah Ta'ala mau menurunkan azab bala bencana musibah. Tapi Allah masih melihat, masih ada orang yang mau berjamaah solat di masjid-masjid. Masih ada putra-putri orang Islam yang belajar Quran. Masih ada orang yang mau duduk di majlis ilmu, majlis taklim. Tidak jadi kuturunkan azab, firman Allah dalam hadis kursi. Karena itu kita berhutang budi pada orang yang mau solat jamaah di masjid musola. Kita berhutang budi pada orang-orang yang masih mau menghadiri pengajian-pengajian. Kita berhutang budi pada anak-anak kita yang masih mau belajar Al-Quran. Mari kita pertahankan biar Allah tidak datangkan bala bencana musibah azab kepada kita sekalian. Pilihan negara berikutnya, nasihatul muhtarifin, para pegawai, karyawan, buruh, pekerja yang disiplin dalam bekerja, jujur dalam bekerja. Mereka adalah merupakan pilihan negara. Yang ke-8, pilihan negara adalah kaum wanita. An-nisa imadul bilad, in saluhat fasaluhat, in fasadat fasadat. Kaum wanita adalah pilihan negara, tiang negara. Baik kaum wanita, baik bangsa negara. Rusak kaum perempuan, rusak bangsa dan negara kita. Oh, na'udzubillah min dzalika. Karena itu mari kita bimbing didik anak-anak perempuan kita menjadi orang-orang baik. Enggak dia menjadi pilihan negara yang ke-8. Jadi kalau disebut pilihan negara yang ke-8 itu, para tolab talibat mahat harus maklum, tahu, bila perlu jadi bahan, iaitu dakwahnya. Pertama, ilmunya alim ulama. Yang kedua, keadilan para pejabat. Yang ketiga, yaitu amanahnya para saudagar, pengusaha. Kemudian berikutnya, pemurahnya orang-orang kaya-kaya. Kemudian berikutnya, doa orang-orang miskin. Berikutnya, tekunnya ibadah hamba Allah yang ikhlas. Yang berikutnya, yaitu disiplinnya orang-orang yang menjadi pegawai, karyawan, buruh, pekerja. Dan yang ke-8 adalah yaitu baiknya, akhlaknya yang baik bagi kaum perempuan, kaum wanita. Maka bangsa negara akan jadi tegak. Kenapa? Pilar yang 8 semuanya tegak berdiri. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita sambil doakan. Moga-moga saudara kita yang ada di Palestina sana, yang dibombardir oleh Israel Yahudi, dengan tidak ada lagi rasa kasih sayang, ada rasa kasihan. Yang ditembak, yang dibunuh adalah anak-anak, kaum perempuan, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang berada di penampungan, semuanya mereka tembakin. Sehingga yang meninggal dunia dari bangsa Palestina sendiri sudah lebih daripada 8.000 orang, yang luka parah dan seterusnya sampai mungkin belasan ribu orang. Itu yang terjadi. Karena itu kita doakan semoga Allah berikan kutukan laknat kepada yaitu bangsa Israel Yahudi yang demikian kejamnya. Bahkan ada bangsa-bangsa sekarang yang mereka itu mau memutuskan hubungan diplomatik dengan bangsa Israel. Kenapa?
Ya, mohon maaf, okay? Ada gangguan. Baik, pada pendengar, itu yang kita mohonkan pada Allah Ta'ala. Kemudian karena situasi musim panas sekarang ini, musim kering, banyak daerah yang kurangan air, kita doakan dengan doa yang sangat ringan. Allahumma askinal gaisa warahmata wala taj'alna minal qanitin. Sila ngirim berdoa semuanya. Allahumma askinal gaisa warahmata wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkan hujan rahmat supaya kami tidak jadi hamba-Mu yang mudah putus harap, putus asa. Itu dia, walaupun beberapa tempat sudah mulai hujan, mulai gerimis, hujan, alhamdulillah. Jadi kami pengajian di Loyok, Lutfi Wengkang, katanya kemarin turun hujan, okay, walaupun tidak lebat. Berapa tempat juga demikian. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, tadi kami menyampaikan yaitu khutbah di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan Selong yang isinya sekarang 408 orang. Penghuni lapas Selong 408 orang menurut disampaikan kemarin oleh kalapasnya. Sebagian besarnya adalah karena narkoba. Sebagian lainnya yaitu karena kemiskinan. Mereka berbuat tidak baik karena keadaan ekonomi. Mereka sulitan ekonomi, hanya ada yang jadi maling, ada yang rampok, ada yang jadi penipu dan sebagainya, macam-macam. Mungkin juga mereka jual narkoba demi mendapatkan uang untuk beli makan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membebaskan kita dari keadaan demikian, dan mendorong kita berbuat dosa dan maksiat. Nauzubillah. Kami sampaikan isi khutbahnya adalah apa menjadi pertanyaan sahabat pada Nabi. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Tunjukkan pada kami amalan-amalan, babkan saya masuk surga dan jauh-jauh dari api neraka. Tentu pelunggut yang kami pingin, tunjukkan amalan buat kita masuk surga serta jauhkan dari azab api neraka. Semua kita pingin, semua kita melek, bahasa Inggrisnya. Siapa mereka itu? Jawab Nabi, kalau mau masuk surga, jauh dari api neraka, aksir zikral maut, salitullah harikat dunia. Banyak-banyak sering-sering ingat mati. Kau ingat mati? Ya. Dengan kau ingat mati, Allah mudahkan urusan dunia. Dengan ingat mati, kamu akan hidup zuhud di dunia. Tidak berani berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Ingat akan mati. Ingat mati itu adalah termasuk ibadah. Ingat mati itu menghapuskan dosa dan dosa. Karena itu ingat mati dalam solat. Ingat mati sering-sering. Anggap diri sudah dekat kematian kamu. Sabda Nabi. Positif kalau banyak ingat mati. Dalam solat ingat mati, khusyuk solatnya. Ayo kita lakukan anjuran Nabi ini. Kemudian yang kedua, aksir solat alaiya. Bainna solatakum maghfiratun di dzunubikum. Banyak-banyak baca selawat kepadaku. Selawat yang kalian baca menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan juga selawat itu menjadi cahaya lampu penerang dalam kubur. Sering-sering baca selawat untuk Nabi. Dan dengan baca selawat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Paling dekat kita kepada Nabi, paling banyak baca selawat. Orang bersama Nabi dalam surga, orang rajin baca salawat. Mari banyak-banyak salawat daripada kita banyak-banyak ngobrol yang tidak ada kemanfaatan. Yang ketiga, yaitu alaika bisyukri. Hendaklah kamu banyak bersyukur, banyak bersyukur. Karena banyak syukur itu menyebabkan kau akan bertambah-tambah nikmat Allah kepada engkau. Jangan lihat nikmat sedikit atau banyak, tapi lihat. Siapa yang berikan kamu nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pandailah bersyukur. Terima kasih pada orang yang telah berbuat baik. Maka Allah akan nambah rahmat nikmat kepada kita. Saya mengucapkan terima kasih alhamdulillah kepada pengusaha ikut serta memberi sumbangan derma untuk anak yatim kami besok hari Ahad bersama jompo-jompo.
Mudah-mudahan Allah membalas baikan penggos kami. Nggih, Ibu Hajar Rehana saya lihat. Nggih, tadi hadir pengajian. Makasih, Bu. Nggih. Yang kami belum ketemu lagi Bu Hajar iaitu nggih Wahab, nggih. Bu Hajar Wahab, nggih, yang dulu suka beri derma sumbangan, yang tinggalnya di depan nggih Universitas Hamzan Wadi. Mudah-mudahan sehat walafiat ibunda. Yang berikutnya yaitu yang keempat, aksiri doa. Banyak-banyak sering-sering berdoa, jangan malas berdoa. Karena kamu tidak tahu mana doa yang akan dikabul Allah untukmu. Orang yang rajin berdoa, Allah cinta pada mereka. Orang tidak suka berdoa, Allah benci pada mereka. Bahkan orang tidak mau berdoa, sebut Allah sebagai hamba yang sombong. Innal ladzina astakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannam madakhirin. Punya orang sombong pada ibadah padaku dan mau berdoa, maka mereka akan masuk neraka jahannam sehina-hinanya. Nauzubillah min dzalika. Jangan sombong, tak mau berdoa. Dan mau ikut hiziban dan sebagainya. Dan di dekat rumah ada orang hiziban. Kau berat sekali. Dan balasannya, ya Allah, kalau doa itu kabul, di mana untungnya kita kalau doa kita kabul. Dan Allah cinta pada hamba yang suka berdoa. Berikutnya, aksir solat bil laili. Tuhibbukal hafadzah. Perbanyak solat waktu malam. Samping solat padu, yaitu solat maghrib, isya dan subuh. Maka solat sunat, tahajud, witir, solat-solat yang lainnya. Kamu akan disayangi oleh malaikat-malaikat hafadzah. Salim ala ahlika yazidillah barakatika. Ucapkan salam pada keluargamu. Keluar rumah, masuk rumah, ucap salam semuanya. Maka Allah menambah barokah rumah tangga anda. Harmonis rumah tangga anda. Antanama ala tahara immutta saidan. Dalam kamu tidur berkeadaan suci. Sudah berwudu sebelum tidur, maka apabila kau meninggal dunia dalam keadaan tidur, kau mati syahid. Gitu Pak Hanafi, gitu Pak Safruddin sama Ibu. Okay? Ayo tidur dalam keadaan berwudu, maka kalau takdir Allah dan meninggal dunia mati syahid. Tapi mudah-mudahan semuanya masih panjang umur. Okay? Salim ila malaki tahu. Ucapkan salam dengan siapa kau berjumpa. Dengan siapa kau berjumpa. Ya jidillah barakatika hasanatika. Allah tambah kebaikan bagimu. Itu pahala, ampunan, rahmat, rezeki bertambah. Bagi orang suka ucap salam kepada sama. Para sahabat pergi ke pasar bukan untuk belanja, dah bawa uang. Untuk ketemu sama umat Islam, ucap salam. Dia pulangnya jalan lain. Ketemu lagi dengan orang lain. Ni. Dan tidak untuk belanja. Kadang ucap salam. Lalu itu pulang. Kenapa? Karena ingin dapat kemuliaan seperti ini. Allah akan tambah kebaikan, tambah rahmat, tambah ampunan, tambah pahala bagi orang yang rajin ucap salam kepada sama umat Islam. Yang berikutnya, wakir kabiral muslim warham saghirahum ana wanta fil jannati hakada. Hormati orang tua-tua, sayangi anak-anak. Anak muda, anak-anak. Maka akibatnya yaitu aku dan kau bersama nanti dalam syurga. Kau dan aku nanti bareng dalam syurga. Kalau kalian hormati orang tua-tua, lagi orang sudah ubanan saking tuanya. Sayangi anak-anak muda, dari anak kecil sampai anak-anak muda. Sayangi, kita bersama nanti dalam syurga. Tak sulit asal mau. Yang terakhir, Allah senang pada orang-orang yang makan minum. Sebelum makan minum berdoa. Setelah makan minum berdoa. Mama sebelum makan. Wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu amalannya, maka insya-Allah kita dapat yaitu barokah dari Allah Ta'ala. Disayangi Allah. Baik para pendengar yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Seorang ulama, seorang imam dalam Islam. Beliau menjelaskan sabda Nabi SAW. Apa disabdakan Nabi? Nabi bersabda, hubbiba ilayya tib wan nisa aqura'at wa qurratu aini bis shalah. Aku jadikan Allah cinta kepada minyak wangi, parfum, dengan harum-harum. Aku takdirkan Allah cinta, sayang pada kaum perempuan, sayang pada kaum perempuan, baik kaum wanita masih kecil, kaum wanita sudah dewasa, kaum wanita sudah tua-tua. Nabi sayang pada mereka. Dan ketiga, dijadikan oleh Allah puncak cinta kasihku, kebahagiaanku adalah apabila aku dalam keadaan solat. Puncak bahagia Nabi dalam solat. Mari kita jadikan puncak bahagia kita kalau kita dapat solat jamaah apalagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bersabda, aku takdirkan cinta kepada, yaitu memandang wajahmu ya Rasulullah. Yang kedua, aku dijadikan cinta berjuang bersama engkau, jihad ma'aka ya Rasulullah. Yang tiga, aku dijadikan oleh Allah senang mengawinkan anakku Siti Aisyah dengan engkau ya Rasulullah. Tiga macam kesenangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar juga demikian. Ya Rasulullah, saya senang menegakkan kebenaran. Iqamatul haq, menegakkan kebenaran. Yang kedua, aku ditakdirkan Allah senang nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan berikutnya, yaitu aku ditakdirkan Allah senang berpakaian yang sederhana, pakaian yang tidak mahal, pakaian yang biasa, sederhana. Demikian Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman mengatakan, ya Rasulullah, saya senang memberi makanan pada orang-orang lapar. Beri makan pada orang lapar, termasuk anak yatim. Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, aragipun atasaddaqu habbu ilaika min mi'ati rakatin tadwan, ya Rasulullah, kalau saya sedekah sebungkus roti, kalau kita sebungkus nasi pada anak yatim, orang miskin, lebih kau cintai daripada solat sunat 100 rakaat ya Rasulullah. Nabi menjawab, kau sedekah sebungkus nasi, sebungkus roti pada anak yatim, pada orang miskin, lebih ku cintai daripada engkau solat sunat 200 rakaat. 200 rakaat siapa yang sanggup? Sekaligus 200 rakaat solat sunat tidak akan ada. Jarang. Maka sebungkus roti, bungkus nasi bungkus kepada yaitu anak yatim, orang miskin, lebih cintai Allah pada solat sunat 200 rakaat. InsyaAllah. Okay. Dan Nabi tanya juga, ya Rasulullah, bagaimana menyampaikan hajat seorang jompo, janda, jompo, tua? Tak sampaikan hajatnya, perluannya, tak tolong dia, tak kasihani dia, tak sedekahin dia, kaum jompo, janda. Mana lebih kau cintai pada solat sunat 10,000 rakaat ya Rasulullah? Nabi menjawab, engkau menolong kaum jompo janda, lebih ku cintai pada engkau solat sunat 30,000 rakaat ya sahabat. 30,000 rakaat kau solat sunat, lebih ku cintai engkau menolong hajatnya kaum jompo, kaum janda. Itu yang kita kejar dengan nyantuni yatim. Nah itu, makasih pada yang sudah menyampaikan sumbangan dermanya. Kemudian kami mohon tolong bantu kita, Bapak, Ibu, Saudara, baik yang di Pancol maupun di Solong. Mari kita sama-sama untuk ngasihani kaum jompo dan anak yatim. Sebaik-baik RT RW kampung, desa, apabila anak yatim dipeduli. Sejahat-jahat, sejelek-jelek RT RW, lingkungan, apabila di situ anak yatim tidak pernah diingat-ingat oleh warga masyarakat. Walaupun ada santunan, banyak yang tidak peduli sama sekali. Dan mereka tidak yakin seakan-akan bahwa di situ balasan Allah, kasih yang Allah, tambah rezeki dari Allah. Mereka sepertinya tidak percaya, tidak yakin. Dan banyak kenyataannya. Baik, kemudian berikutnya, yaitu Sayyidina
Okay. Sina Osman tadi. Saya senang memberi makan pada orang lapar. Memberi pakaian pada orang-orang tak punya pakaian layak. Dan aku senang ya Rasulullah membaca kitab suci Al-Quran. Kata Sina Osman bin Affan. Mari kita contoh yang mana di antara sahabat ini. Sina Ali mengatakan, ya Rasulullah, saya senang berkhidmat kepada engkau, melayani engkau. Aku senang puasa sunat di musim panas. Dan aku senang ikut berperang di jalan Allah. Ya Rasulullah. Malaikat Jibril juga bersabda, saya senang, saya cinta pada orang-orang berikan jalan, beritahu jalan bagi orang tak tahu jalan, orang sesat. Ni jalan ke Salaf, ni jalan ke rumah Ustaz, ni jalan ke rumah Pak Sabrudin, jalan ke rumahnya Pak Hanafi di Pengadangan, umpama begitu. Atau Bapak M. Syafi'i di iaitu di daerah Suwangi Tibur, umpama. Okay? Jibril senang kepada mereka demikian. Yang kedua, saya cinta kepada ahli ibadah yang miskin. Saya cinta pada ahli ibadah yang miskin, sabda Jibril. Orang ahli ibadah, orang yang miskin tapi rajin ibadah. Banyak orang kaya malas ibadah. Besok saya jadi Allah cabut kekayaannya. Banyak terjadi kebakaran-bakaran di rumah-rumah mewah, rumah orang kaya. Kenapa demikian? Berarti kerana malas sedekah. Jarang sedekah. Hanya ma'adha'a malun fi barin wala bahrin illa biman izak. Dan kerana rusak, hancur harta benda darat di laut. Berarti kerana orang punya harta benda palit sedekah. Demikian sabda Nabi. Dan Jibril juga mengatakan, saya senang membantu orang-orang miskin. Aku senang membantu orang miskin. Termasuk anak yatim, kaum jompo. Dan Allah Ta'ala berfirman, aku cinta kepada orang berjuang di jalan Allah. Aku cinta pada orang-orang yang taubat. Dan orang yang suka menangis. Taubat dan menangis, berdoa dan menangis. Karena ingat dosa-dosanya. Dan aku cinta kepada orang sabar di dalam keadaan miskin. Sabar dalam keadaan miskin. Demikian sampaikan oleh disida Allah Ta'ala. Mari kita dengarkan apa nasihat Syaqiq Al-Bilkhi, seorang ulama tasawuf yang sangat terkenal di kalangan umat Islam yang bertasawuf. Apa kata beliau? Barakatul rizki fi solatid duha. Berkah rizki bagi orang-orang rajin solat duha. Mari kalau gitu tulab talibat, tiada hari tanpa solat duha. Pelunggu sami para jamaah di Kota Selong maupun di Pancor, tiada hari tanpa solat duha. Latih anak-anak kita solat duha. Tanya mereka, sudah solat duha hari ini nak? Okay. Kena akan jadikan berkah rezeki kita. Yang kedua, yaitu nurul kubur bi solatil lail. Terang benderangnya kubur kita kalau kita rajin solat malam, solat tahajud. Mari kita selalu tahajud setiap malam. Yang berikutnya, soal mungkarin wa nakir. Tanya mungkar nakir kita bisa jawab. Apabila kita iaitu rajin baca Quran. Rajin baca Quran, mudah menjawab tanya mungkar nakir nanti. Yang keempat, al-murur ala sirat. Selamat nyeberang soal mustaqim. Bagi siapa? Bagi orang sedekah dan puasa. Orang yang sedekah dan puasa sunat. Yang kelima, az-zillu tahtal arash. Dapatkan naungan di bawah aras Allah bagi orang yang zikir pada Allah Ta'ala. Dapat payung juga, iaitu orang-orang yang rajin silaturahim. Dapat payung juga pada masyar orang-orang yang tinggal mati suami, kaum janda punya anak yatim, demi anak yatim tak mau kahwin lagi. Dan yang berikutnya, dapat payung Allah, orang bikinkan makanan untuk anak yatim. Alladhi yasna'ul ma'kulat lil aitam. Orang bikinkan makanan untuk anak yatim yang disantuni. Mereka akan dapat payung Allah besok di hari kemudian. Nauzubillah. Okay? Yang sampai kita tidak kepingin, tidak bagi kebagian. Dan sampai kita malas,
bersedekah, bikin makanan untuk anak yatim. Pasti dah dapat payung Allah besok di padang mahsyar. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah. Mohon maaf, saya minum dulu. Bismillah. Tadi pagi pengajian Abror. Ada seorang ibu hajah. Bukan ibu hajah Mariana Wahab. Saya cari tidak ada beliau. Ibu hajah iaitu siapa? Yang bertanya tentang masalah al-ghibah. Itu besarnya dosa kita menggibah orang, mengumpat, menggunjing orang. Nabi mengatakan, hai kaum wanita, banyak-banyak sedekah dan istighfar. Kulihat dalam syurga, paling banyak penghuninya orang miskin. Kulihat dalam neraka, paling banyak penghuninya kaum perempuan. Kenapa Rasulullah? Karena kalian banyak mengumpat, menggunjing orang. Yang kedua, banyak kalian iaitu tidak mensyukuri jasa kebaikan suami kalian. Itu dia sebabnya sabda Nabi. Karena itu mari kita hindarkan. Terus mengumpat gunjing dosanya lebih besar pada dosa orang berzina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Demikian Bu Hajah Rehana. Kapan tidak boleh mengumpat orang dan tidak berdosa? Baik. Nabi mengatakan mengumpat menggunjing lebih besar dosa daripada berzina. Al-ghibah syadu minaz zina. Ghibah itu ngumpat itu lebih besar dosa daripada zina. Kaifa dzalik ya Rasulullah? Gimana mungkin demikian Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang mengumpat menggunjing, kalau orang itu berzina, taubat nasuha, selesai urusan. InsyaAllah Allah akan mengampuni mereka. Tapi kalau orang mengumpat, menggunjing, pun dia sudah taubat, belum selesai urusan. Sebelum dia minta ampun maaf pada orang yang diumpatnya, dan minta maaf pada orang tempat yang mengumpat orang. Baru insyaAllah dapat ampunan rahmat Allah. Karena itu, jangan sampai mengumpat, menggunjing. Siapa-siapa meninggal dunia, senang mengumpat, belum taubat, dia paling awal masuk neraka. Paling awal masuk neraka. Siapa-siapa yang suka mengumpat dan sudah taubat daripada mengumpat, maka dia terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga. Nabi mengatakan, ada 3 manusia yang doanya tidak dikabul-kabul oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, orang makan yang haram. Riba umpama. 2, orang yang suka mengumpat, menggunjing. Doanya tidak kabul-kabul. Yang 3, orang yang punya sifat hasad, dengki, dendam pada sama mukmin muslim. Doanya tidak kabul. Sebutkan. Induk segala dosa. Biang kerok segala dosa. Sama sombong, takabur. Yang 2, hasad, dengki. Yang ketiga, tomak, loba, salakah. Yang keempat, berbohong, berdosa. Yang berikutnya adalah mengumpat, menggunjing. Mari kita lihat. Apa perbedaan antara mengumpat, menggunjing dan hasad, dengki, iri hati? Semua yang dilarang dalam Quran, maka itu adalah masuk dosa besar kalau dilakukan. Mengumpat dilarang. Wala yaktab badukum ba'dha. Jangan satu sama lain saling mengumpat, menggunjing. Dosa besar kalau dikerjakan. Kemudian hasad, dengki. Min syarri hasidin idza hasad. Kejahatan orang hasad, dengki. Maka hasad masuk dosa-dosa besar. Sekarang kita lihat. Akibat pada mengumpat. Tidak kurang dari 10 akibat risiko orang itu mengumpat. Apa dia akibatnya? Yang pertama, orang yang mengumpat, menggunjing orang, ngerumpi orang, ba'idun min rahmatillah. Orang itu akan jauh dan jauh dari kasih sayangnya Allah. Manjuran, nikmat sekali kalau ngomongin orang, ya, bicarakan orang. Dia ngumpat, nyebut seseorang, kalau dia dengar, dia akan malu. Dia akan sedih. Itu namanya ngumpat. Walaupun sebenarnya, orang itu kok buntat, padahal betul buntat. Kalau dia dengar, dia sedih, maka itu namanya mengumpat, menggunjing, memakan daging saudara kita yang sudah mati. Pertama, yaitu jauh dari rahmat Allah. Orang ngumpat. Yang kedua,
yaitu putus hubungan persahabatan dengan malaikat, putus hubungan kita dengan para malaikat Allah. Yang ketiga, orang yang suka ngumpat gunjing, dicabut rohnya dengan cara yang keras, dengan cara yang kejam. Ayo, mau cabut nyawa kita dengan cara yang kejam, cara yang keras oleh malakul maut. Yang keempat, qaribum minan nar. Orang yang banyak ngumpat, dia akan dekat dengan api neraka. Dekat dengan api neraka. Yang kelima, ba'idum minal jannah. Orang ngumpat gunjing, jauh-jauh dari masuk dalam syurga. Yang keenam, tastadu alih azabul qabri. Bersangatan azab kubur dia terima nanti. Orang suka ngumpat gunjing orang. Yang ketujuh, yubatu amalu. Amal ibadahnya hapus, hilang, digosok, terhapus pahala-pahala kebaikannya. Yang kedelapan, dengan dia ngumpat sama mukmin muslim, yataza ruhun Nabi sallam, dia nyakiti rohnya Nabi, nyakiti nyawanya Nabi, rohnya Nabi di alam barzakh sana. Yang kesembilan, yashatullah alaih, Allah murka, Allah benci, Allah marah pada hambanya yang suka mengumpat saudara-saudaranya. Yang ke-10, yakun muflisan yaumal kiamah. Dia akan jadi orang bangkrut, pocol di hari kiamat. Kalau orang suka mengumpat gunjing orang. Kenapa? Pahalanya habis diambil oleh orang diumpatnya. Kalau pahalanya habis, yang diumpat masih ada, yang belum kebagian, maka dosa orang yang diumpatnya pindah pada dia. Itulah namanya bangkrut, sungguh-sungguh bangkrut. Maka karena tidak ada pahalanya masih, dosa orang pindah padanya, dosanya bertambah, pahalanya habis. Sumaturiha finnar, dilemparkan orang itu ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalika. Itu baru ngumpat. Gimana kalau hasad dan iri hati kalau nanti? Disebutkan, yaitu min syarri hasidin, dasar kejahatan orang hasad apabila menjalankan kehasadannya kalau nantinya. Akibat hasad tidak kurang dari 8 macam Pak Hanafi. Pertama, orang hasad terdorong hatinya yaitu merusak ketaatan, merusak pahala, merusak amal soleh. Ifsadu ta'ah, merusak ketaatan, merusak pahala yang sudah berbuat amal soleh. Hasad. Yakumul hasada, penal hasada, takulul hasanah. Jauhkan daripada hasad. Hasad dapat merusak amal kebaikan kita. Seperti api yang membakar sampah, membakar kayu bakar. Dan yang kedua, al-ibda' ila fi'lil ma'asi, mendorong orang berbuat maksiat seperti berbohong dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang yang suka hasad dengki, maka dia tidak akan peroleh syafaat Nabi. Hermanu syafa'ah, dia tidak akan dapatkan syafaat, pembelaan dari Nabi sallam. Nabi mengatakan, laisa minna du hasadin wala namimatin wala kan. Bukan umatku siapa-siapa yang suka hasad, suka ngadu domba, dan suka yaitu bertenung. Berikutnya yang keempat, orang yang suka hasad dan iri hati, dukhulun nar, termasuk api neraka. Sittatun yafludunan narum sittatin, 6 golongan akan masuk neraka karena 6 sebab. Al ulama bil hasadi, alim ulama akan masuk neraka kalau alim ulama itu hasad dan iri hati kalau nanti. Naudzubillah pada jadi ulama yang hasad dan iri. Yang berikutnya yaitu at-ta'abu wal hamu bighairi faidah. Capek, lelah, sedih, susah tanpa manfaat, tanpa faedah dia peroleh. Itu orang hasad dengki. Capek, lelah, dan tenang hati tapi tidak ada faedah. Dan yang keenam, mendorong orang untuk menyakiti orang lain.
min syarri hasidin dahsyat. Dorong orang untuk nyakiti orang, ni celakakan orang. Kalau orang tu hasad dengki, jahat betul. Yang ketujuh, orang yang suka hasad dengki, dia akan jadi umyul qalbi, buta hatinya, bukan buta mata, buta hati sehingga tidak memahami hukum-hukum Allah. Yang ke-8, al-hirman wal khidlan, kegagalan dan kehinaan. Maka dia tidak akan mencapai cita-cita keinginannya, tidak capai harapannya. Al-hasudu la yasud nawbatul wafan finan. Orang hasad dengki tidak akan bisa jadi mimpinya baik. Itu nasihat al-maqullah wala nasih. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mohon maaf, bagi lagi. Memang panas udaranya. InsyaAllah. Ada pertanyaan. Pak Tuan Guru katanya iman itu ada 77 cabang. Sedangkan dosa itu ada dosa besar ada 75 cabang. Mohon disebutkan masing-masing 10 saja. Pahala di iman 77 dan dosa yang 75 mohon disebutkan 10. Ini iman 10, kemudian dosa 10. Contoh daripada iman yang 77, dosa yang 75. Para pendengar, mari kita sebutkan. Dari iman dulu, iman yang jumlahnya 77. Kita sebutkan 10 kali ini. Yang pertama, rukun iman yang 6. Yang kedua, percaya pada hari pembangkitan. Yang berikutnya, percaya adanya surga, percaya adanya cinta Allah pada hamba, percaya bahawa kita nanti akan dihalau kepada mahsyar yang maha luas dan maha panas. Yang berikutnya, masuk cabang iman, takut pada azab Allah. Dan dia percaya adanya rahmat Allah Ta'ala. Dan kita tawakal pada Allah. Berikutnya cinta pada Nabi SAW dan muliakannya. Termasuk cabang iman membela Islam. Bela umat Islam di saudara kita yang ada di Palestina sana. Mencari ilmu, menuntut ilmu, menyiarkan ilmu, itu adalah termasuk cabang iman. Sekarang yaitu cabang dosa. Dosa 75 dosa terbesar. Saya sebutkan 10 di hadapannya. Pertama, syirik pada Allah, dosa terbesar yang tiada ampunan. Yang kedua, membunuh orang Islam dengan sengaja. Banyak sekarang terjadi. Yang banyak terjadi sekarang yaitu orang bunuh diri. Fenomena yang terjadi sekarang banyak orang bunuh diri. Saya baca di koran, Pama Jawa Tengah. Tahun ini ada sekitar 380 orang bunuh diri. 380 orang bunuh diri. Yang Jawa Timur di bawahnya, Bali di bawahnya, Jogja di bawahnya, Jawa Barat di bawahnya. Ada satu daerah yang sekarang tiba-tiba konyong-konyong banyak orang bunuh diri, yaitu di Provinsi Gorontalo. Itu yang terjadi pada pendengar, orang banyak bunuh diri. Itu termasuk dosa-dosa besar. Apalagi bunuh orang. Dan seher, termasuk dosa besar. Dan meninggalkan sholat padu dengan sengaja. Meninggalkan sholat padu dengan sengaja. Apalagi sampai tidak berjamaah. Orang yang tidak suka berjamaah, sabda Nabi, paling berat sholat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan isya berjamaah. Asqalus sholat ala munafikin, sholat subuh wal isya.
paling berat solat jamaah orang munafik solat subuh dan isyak. Kata mereka tahu kelebihannya subuh isyak jamaah, orang munafik akan datang walaupun dengan cara merangkak-rangkak, tongkat-tongkat, atau bahasa Inggrisnya besot-esot. Dia akan datang berjamaah. Yang termasuk dosa besar tidak mau berzakat, tidak mau berzakat. Apabila banyak orang tidak berzakat, maka hujan tidak akan turun-turun. Kalau tidak kasihan Allah pada binatang, maka tidak akan turun hujan selamanya. Dan tidak mau ibadah haji padahal dia sudah mampu, dah kaya raya, mampu pergi haji, tidak mau berdaftar, tidak mau pergi haji. Itu dosa besar. Kemudian durhaka pada ibu dan bapa. Durhaka pada ibu bapa masuk dosa besar. Kemudian memutuskan hubungan kerabat dengan keluarga famili kerabat. Memutus silaturahim dengan karib kerabat. Dosa besar. Yang berikutnya az-zina. Zina, selingkuh, itu termasuk dosa besar. Nombor 10, padahal jumlahnya 75. Kita sebut hanya sampai nombor 10 saja, berarti yang terbesar, 10 yang terbesar. Dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Yaitu tanyaan ini dia. Mohon jelaskan orang-orang yang akan dapat kasih sayang Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Para pendengar, kita baca dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77, ada jelaskan lebih dari 10 orang, lebih daripada 10 orang yang akan dapatkan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Mana Allah Maha kasih sayang. 10 golongan dapat kasih sayang Allah. Ayat ini menjelaskan ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang akan dapat kasih sayang, hamba Allah dapat kasih sayang. Salah pertama, orang-orang berjalan di muka bumi dengan yaitu dengan rendah hati. Tidak sombong, tidak angkuh, berjalan dengan rendah hati. Bukan rendah diri, tawadhu. Kemudian yang kedua, apabila orang itu dicaci maki oleh orang tolol, orang bodoh, maka dia tidak melawan, dia tidak menentang, dia tidak balas dendam. Berikutnya, orang dikasih sayang Allah dan orang yang takut rajin ibadah. Alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Orang-orang yang takut rajin ibadah, di waktu malam sujud dan berdiri untuk melaksanakan ibadah pada Allah. Orang seperti ini akan dapatkan kasih sayangnya Allah. Yang berikut, orang rajin berdoa. Alladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, Allah jauhkan kami pada azab api neraka jahanam. Orang suka berdoa kepada Allah, kasih sayang Allah, mari rajin berdoa. Yang berikutnya, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu kana baina dzalika qawama. Orang yang suka bersedekah tapi tidak loyal dan tidak juga pelit, tidak berlebihan dan tidak berukuran. Tengah-tengah. Sedekah tapi tidak pelit dan tidak loyal. Itu orang disayang Allah Ta'ala. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang menyatakan diri bertuhan Yang Maha Esa. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah. Dia mengesahkan Allah, berketuhanan Yang Maha Esa. Berikut orang disayang Allah, orang tidak suka bunuh anak sendiri, bunuh orang lain. Kemudian orang tidak suka berzina, wala yaznun, tidak suka berzina, selingkuh. Kemudian kecuali orang-orang tobat, beriman dan beramal saleh. Jadi orang yang tobat juga disayang Allah.
Yang orang tidak suka sumpah palsu. Wala yashhaduna zur. Tak suka sumpah palsu. Orang itu akan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, orang-orang tidak suka kerja main-main. Wa idza maru bil lagwi maru kiramah. Lewat di tempat orang suka main-main, dia tidak ikut serta. Lewat saja dengan hormat. Kemudian orang-orang yang terbuka telinga dan matanya, tidak membutakan telinga dan matanya. Apabila diperingati, dia mau menerima peringatan, nasihat. Kalau diajak berbuat baik, dia mau ikut serta, diajak berbuat baik. Umpama nyantuni yatim, Allah pasti balasnya. Minimal 10 kali lipat ganda sampai 700 kali lipat ganda. Lah banyak bukti orang-orang yang sedang menerima penyakit-penyakit dan bisa obat dari dokter rumah sakit, dia dapat sembuh karena nyantuni anak-anak yatim, ibu-ibunya anak yatim. Mari kita berobat dengan sedekah. Insya Allah segera sembuh. Kemudian berikutnya, orang bertanggung jawab pada keluarganya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang tanggung jawab pada keluarganya. Kemudian terakhir kita sebutkan orang-orang yang mimpin dan menjadi pemimpin yang teladan, dicontoh, diteladani oleh orang. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah jadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Ini dia orang-orang yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, yang berikutnya, karena tadi disebutkan fenomena bunuh diri yang demikian banyaknya. Di Lombok juga sudah ada, tapi tidak sebanyak daerah lain. Tapi sudah ciri-ciri, siapa tahu nanti akan terjadi. Ini berkembang banyak orang bunuh diri di Pulau Lombok. Apa cara kita menghindar pada kemauan bunuh diri? Mari kita lihat. Jadi, kalau mau tidak resah gelisah sampai putus asa bunuh diri, pertama sholat yang teratur. Pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pasti beruntung orang-orang mukmin yang sholat dengan khusyuk, dengan teratur. Amin. Yang kedua, orang itu akan hindar pada gelisah, resah, stres, frustasi, depresi adalah apabila orang itu dermawan. Mau wajah tapi qalbi qasawa wal yansulis sadaqah. Siapa merasa di hatinya tidak tenang, galau, stres, maka segera bersedekah. Tenang hati dan pikiran, orang suka bersedekah. Yang ketiga, orang yang tenang adalah orang percaya, yakin adanya hari pembalasan. Kita mencaci orang, yakin ada hari pembalasan. Dicaci maki orang, dirugikan orang, ada hari pembalasan. Maka kita jadi tenang. Oh, nanti mereka akan dibalas Allah hari pembalasan. Dan orang tenang, orang takut akan siksaan Allah. Karena itu maka dia berusaha selalu berbuat kebaikan. Karena takut akan adanya siksaan hari kiamat. Yang berikutnya melihara kehormatan. Orang melihara kehormatan dirinya bagi tenang hati dan pikirannya. Orang yang menunaikan amanat dan janji. Menunaikan amanat dan janji. Walladzina hum bi amanati mu'adim ra'un. Melihara yaitu amanat dan janji. Mereka akan tenang hidupnya, damai hidupnya, jauh pada stres, resah, gelisah. Dan berikutnya, orang yang akan tenang hati, orang istiqomah. Istiqomah itu karena ikhlas. Orang istiqomah tenang hati pikirannya. Dan orang yang melihara buah pada sholat. Buah sholat itu apa? Para pendengar, sebutkan. Buah sholat yaitu pertama firman Allah. Apabila orang sholat itu yaitu tawaduk kepada Allah. Tawaduk karena mengagungkan Allah, muliakan Allah. Yang kedua, tidak senang-senang pada orang lain. Yang ketiga, orang yang
berbuat solatnya, itu orang yang qat'an fi zikri, selalu menyebut Allah di dalam kesibukan sehari-hari. Kemudian berikutnya yaitu qat'an fi zikri, selalu zikir pada Allah di dalam kesibukan sehari-hari. Kemudian berikutnya orang-orang yang diterima solatnya rahimahum sop wal miskin wal armalah, kasihan pada orang kena musibah, kasihan pada orang miskin, kasihan pada kaum jompo. Itu orang akan mendapatkan yaitu kasih sayangnya Allah, dan mereka diterima solatnya oleh Allah. Tidak melanjutkan perbuatan tidak baik, yaitu senang berbuat dosa macam sudah tobat, berhenti betul-betul tobat pada minuman keras. Berapa hari yang lalu kita tonton TV, ada anak-anak muda sedang pesta minuman keras, langsung mati 12 orang. Ada lagi yang pingsan dan sebagainya, semaput, larikan rumah sakit. 12 orang mati karena minuman keras. Ada yang mati karena overdosis narkoba, silakan. Jadi ujungnya apa? Mereka saling bunuh. Nah, mereka sama-sama dalam keadaan mabuk, teler, dan sadar diri, mereka akhirnya saling bunuh satu sama lain. Nah, itu dia. Dan dilarang oleh Allah, tidak boleh dilarang yang mereka rasakan. Ya penjahit, ya penjahit, ya terpeta, ya terdait, bagus terdait, bagus terdait, lengit terdait. Itu akibatnya. Kemudian orang yang tenang hatinya, orang jujur. Penasir kau umat ni lah. Orang jujur, tenang hatinya. Walaupun dibariba, orang tak bohong itu gelisah hatinya. Kemudian orang yang menghindarkan pada dosa. Man qarafa dzamban dzaba aqlu, sebab banyak dosanya pasti tidak tenang hati dan pikirannya. Jauhkan diri pada dosa, seolah tenang hati pikiran, tidak gelisah, tidak resah. Dan yang berikutnya terakhir, supaya jangan gelisah resah, rajin berdoa. Ada doa khusus supaya jangan kita jadi resah gelisah. Nabi ngajarkan. Baik itu berbunyi, wa ma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal hasad, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalawatid dain, fahri rijal, tenang hati dan pikiran. Yang berikutnya, rajin baca istighfar, rajin banyak-banyak baca istighfar. Nabi sabda, siapa yang rajin baca istighfar, pertama Allah berikan dia ketenangan hati, jauh dari stres. Yang dua, Allah beri jalan keluar dari kesulitan problema. Tiga, Allah berikan rezeki, tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, selun-selun, rezeki nomplok, itu dia. Dan doa yang lain, wa menjam nafsi nafsan qaibatan mutmainnah qawiyatan hafizah tu'minu bi liqa'ika taqna'u bi aqaika tadha bi qada'ika la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa kita supaya kita jadi tenang hati dan pikiran. Moga-moga amin Allahumma amin. Kita lanjut pada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Benteng. Benteng itu kecamatan mana? Benteng. Apa amalan yang sama pahalanya dengan ibadah puasa? Karena kita dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, bulan puasa. Bulan puasa tidak pernah puasa. Kenapa nifas? Orang nifas kan sekejap, biasanya 40 hari, paling banyak 60 hari, jarang mungkin 60 hari, 40 hari lah biasanya. Apa diamalkan supaya sama dengan pahala orang puasa? Karena kita tidak puasa, bab nifas, banyak istighfar, selawat, sedekah, bantu orang, menolong orang. Itu semua amalan yang bisa menyamai pahala ibadah puasa bagi yang tidak sempat puasa. Silakan sedekah, silakan istighfar, baca selawat, jangan baca Quran, jangan masuk masjid dan lainnya. Baik, makasih pada Anda bertanya. Bolehkah tidak berdoa masing-masing? Imam berdoa sendiri-sendiri, makmum berdoa sendiri-sendiri. Ini selesai sholat jamaah.
para pendengar, kan kita berjamaah, ada imam, ada makmum. Imam baca doa, makmum baca amin. Begitu dianjurkan Nabi, diajarkan Nabi. Satu baca doa, yang lainnya baca amin. Seperti saya kemarin, pada waktu serah terima kepala Lembaga Masyarakatan Selong dari Kalapas yang lama yang pindah Sumbawa diganti oleh Kalapas yang baru yang dari Bantul, Bapak Ahmad Sabudin SHMH. Itu penggantinya. Saya tukang baca doa, tidak baca doa. Semuanya yang hadir baca amin dengan suara tidak terang, tidak jelas, tidak keras. Itu paling baik. Imam baca doa, makmum membaca amin, yang artinya istajib, kabulkan ya Allah. Kalau semuanya baca doa, suaranya jelas, terang, maka dong ribut jadinya. Mari kalau gitu, yang lainnya baca amin, imamnya baca doa. Jangan doa sendiri-sendiri. Belum tentu semuanya bisa baca doa. Imamnya sudah pasai baca doa, makmum belum tentu hafal doa. Maka dia tidak berdoa nanti. Baik. Suami selama 11 tahun di Malaysia, dia tidak pernah puasa. Dia qadha dan fidyah 11 tahun tidak puasa. Dia dong wajib di qadha 11 tahun tidak puasa, juga wajib fidyah. Kenapa? Menunda qadhanya wajib fidyah. Jadi qadha wajib, fidyah juga wajib. Kenapa? Menunda qadha puasanya. Kasihan. Jangan sampai jadi demikian. Baik. Dari sikut. Ada seorang wanita berkabih, maka dia tidak haid selama bulan Ramadan, hingga tidak ada puasanya rusak. Tidak ada puasa di qadha. Apakah sempurna puasanya? Purna dong. Karena dia maki pil KB, tidak keluar haidnya, tidak ada puasanya rusak. Tidak ada yang perlu di qadha. Semuanya sah puasanya. Semuanya sempurna puasanya. Terima kasih. Silakan. Ada yang seperti orang pergi haji, takut nanti haid waktu ibadah haji, mereka minum pil non-stop. Ada ibu-ibu pakai pil KB bulan Ramadan sehingga tidak keluar haidnya, maka tidak ada yang di qadha. Puasanya sah semuanya, full semuanya, tidak ada di qadha. Baik. Gimana cara mengendalikan amarah? Kadang-kala marahin anak, mukul anak, kadang-kala nyesal nangis. Itulah dia. Allah berfirman, tanda orang takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Tanda orang takwa sanggup memberi derma, sumbangan, baik waktu lapang, waktu sempit, waktu kaya, waktu kurang kaya, bulan muda, bulan tua, tetap ada sumbangannya. Bu Hajar Rihana, Ibu M. Syafi'i, dan yang lain-lainnya. Gimana ibunda kita, dan Ibu Hajar Wahab, Mariana Wahab, mudah-mudahan sehat, selamat Bu. Baik. Jadi cara kita mendapatkan emosi yaitu kita banyak-banyak baca Quran, berwudu, jangan diikutin terus marahnya. Marah itu dari setan dari api. Tapi kita nurut kemauan setan. Kalau kita marah, cara diri duduk berbaring. Kalau tidak berwudu, kalau tidak bisa tenang juga, setelah berwudu sholat sunat, insyaallah berhenti marahnya, tidak jadi anak jadi korban. Gimana hukumnya makan cacing sebagai obat tifus? Obat tifus ya? Apa begitu kata dokter?
Nah, jangan bukan gitu. Ada obat yang lain yang bisa bukan penyakit tipes, bukan hanya cacing. Tapi kalau memang tidak ada obat lain, namanya darurat. Darurat tubihul mahdurat. Karena darurat, maka yang haram pun jadi boleh. Karena tidak ada lain. Bisa yakin ada obat lain. Sekarang semua serba canggih, semua macam obat sudah tersedia masih. Okay? Jadi jangan obat dengan yang haram. Allah lam yaj'al sifakum bima haraman. Allah tidak jadikan obat kalian dari barang yang haram, yang najis. Pasti ada obatnya yang halal, yang tidak najis. Begitu dia. Apakah benar nanti kita mendapatkan syafaat Nabi? Betul. Nabi mengatakan, asba'ukum indi aktsarukum alayya salatan. Paling banyak dapat syafaatku adalah orang paling rajin baca salawat untukku. Mari banyak baca salawat ke Nabi, akan dapat banyak syafaat dari Nabi SAW. Mandab dari yaswamindahu ila bini. Tidak ada yang bisa berikan syafaat ya Allah kecuali orang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kanjeng Nabi SAW, izinkan Allah beri syafaat pada umatnya. Amin. Mudah-mudahan kita kena. Kita sedang sholat, dapat 1 rakaat. Datang orang ikut jamaah sama kita. Niat kita berubah jadi imam. Dan sholat sendirian. Tiba-tiba ada orang datang. Dia menyentuh pundak kita. Dan dia mau ikut berjamaah. Jadi makmum. Maka kita saat itu boleh berubah niat kita jadi imam. Makmum berniat jadi makmum. Dapat pahala jamaah 27 kali lipat ganda. Baik, setelah tarawih terus witir. Boleh akhir malam sholat tahajud. Boleh dan boleh. Tarawih, witir, selesai. Nanti kita tahajud dan sholat yaitu memang sholat tahajud di akhir-akhirnya. Tarawih sudah, witir sudah, habis sholat isya. Nanti tahajud saja, kita kerjakan witir sudah. Karena la witroni fi lailati. Kita tidak boleh sholat witir 2 kali dalam semalam. Jadi nanti tahajud doang. Untuk yang sunat yang lain sholat hajat, silakan. Di mana hukum merubah dhamir dalam Quran dengan niatan yaitu doa. Sama doa mengatakan Al-Quran, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Maka kita merubahnya tapi niat doa. Rabbana firlana wali walidina dan seterusnya. Boleh berubah dhamir dengan niatan kita baca doa, bukan baca semata-mata Al-Quran. Al-Quran tidak boleh dirubah-rubah. Bolehkah kita mohon maaf. Gimana hukum puasa qadha bulan Sya'ban? Kenapa lambat betul? Kalau mati belum pada puasa, berarti kita mati dalam keadaan masih ada hutang kepada Allah. Lebih baik lebih cepat, lebih bagus. Jangan tunggu Sya'ban, besoknya Ramadan. Tunggu aja bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, situ dikabok, cepat-cepat dikabok. Jangan ditunda-tunda, nanti keburu mati. Itu dia. Baik. Kita bangun musalla, tapi selalu kita sholat di rumah, tidak pernah sholat di musalla. Bangun musalla, gotong royong bangun musalla, tapi musalla ini biarkan sepi, mit, tidak dipakai berjamaah, berarti tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita ukur nikmat di mana Allah tak menolong kita bangun sholat, anda kita tidak memanfaatkan, berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini dosa hukumnya kalau tidak pandai mensyukuri nikmat. Mana lebih utama dalam rumah tangga?
Suami serahkan semua gaji pada istrinya, segala keperluan 1 bulan, atau tiap hari berikan secukupnya. Para pendengar, dia khawatirkan nanti istri kurang hati-hati pegang uang, lihat uangnya numpuk, dipakai untuk yang tidak-tidak, diajak temannya arisan bodong, atau diajak untuk apa yang nanti menyanyiakan uang, hanya belum cukup sebulan, sudah habis uang diserahkan suami dari gajinya sebulan. Lebih baik diberikan setiap hari daripada nanti istri loyaran, semua diborong, beli online, belanja online, ujungnya uangnya habis baru 1 minggu. Celaka 15. Ini qadha sholat 4 kali dalam 1 waktu. Pama 4 sholat kita qadha dalam 1 waktu. Pada waktu subuh kita pernah tinggalkan sholat 4 waktu, kita qadha sekalian dalam 1 waktu. Waktu subuh, waktu zuhur boleh dan boleh diqadha. Umpama kita qadha antara subuh dengan zuhur, waktu duha, kita qadha semua sholat yang kita tinggalkan, boleh dan boleh, lebih cepat lebih bagus. Itu dia ini. Apa beda iqamatus shalah dan qiyamus shalah? Dirikan sholat dan mengerjakan sholat beda. Dirikan sholat yaitu mengerjakannya dengan syarat rukunnya, khusyuknya. Kalau mengerjakan sholat pokoknya dikerjakan deh, selesai kerjaan sudah, terima tidak terima. Kalau orang dirikan sholat, terus dirikan dengan yaitu ikhlas, khusyuk, awal waktu, berjamaah, dan di masjid musola. Itu namanya sholat yang sempurna. Gimana hukumnya tidak bersahabat dengan jin? Tak usah bersahabat dengan jin. Lebih baik kita bersahabat dengan sama umat Islam. Jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Kita tidak tahu mana Islam, mana kafir kan. Mendingan bersahabat orang Islam, saling tolong, nolong, bagus. Gimana hukumnya akikah? Sunat, wajib, fardu kifayah, fardu ain. Akikah hukumnya adalah sunat. Sunat yang sangat dianjurkan. Siapa tidak akikah anaknya, besok anaknya tidak beri syafaat kepada orang tuanya. Pernahkah terjadi zaman Nabi, mana ada orang yang tidak berjamaah, Nabi bawakan obor yang nyala, dibakar rumahnya? Belum pernah. Nah, zaman Nabi tidak ada umat Islam tidak berjamaah, kecuali yang sakit, kecuali yang uzur. Zaman sekarang, Masya Allah, mana-mana umat Islam tidak mengerjakan sholat jamaah, karena kan mereka tidak cinta pahala, tidak cinta ampunan, kasih sayang Allah karena kita berjamaah. Kenapa demikian ni? Gimana hukumnya nikah pakai wali yang abad, sama paman, dan ayahnya ada, atau saudara seibu sebapak ada, tapi walinya paman? Belum boleh dong. Kalau ayah tidak ada, kakek tidak ada, maka saudara, saudara dari si perempuan, saudara seibu sebapak. Kalau tidak ya anaknya, pamannya belum boleh, jauhan dia jaraknya. Kecuali kalau berwakil, si wali berwakil pada pamannya. Nah, dia bukan wali pada saat itu, jauh dia, abad, wali yang abad. Maka wali yang sungguhnya paman saudara berwakil pada pamannya, karena dia belum terbiasa mengawinkan seseorang, belum berani, masih ragu-ragu, dia akan berwakil pada pamannya. Sah hukumnya. Saya mengawini istri yang sudah hamil oleh laki lain.
ingin selamatkan istri itu, seperti selamatkan orang hanyut di sungai yang deras. Apa boleh demikian? Boleh. Tapi ingat, berapa lama Anda kawin, kemudian istrinya melahirkan? Kurang 6 bulan atau pas-pasan 6 bulan, maka itu anaknya istri, bukan anaknya sang suami. Ya, hati-hati, Anda tidak berhak jadi walinya. Baik, kita minjam uang di bank, apa riba? Kalau kembali lebih, ya riba namanya. Bulu qardin jaro manfaat bahwa riba. Yang tidak berutang harus kembali lebih, riba namanya. Baik, apa doanya? Perdagangan kita laris dan tidak dizalimi, tidak dianiaya orang. Orang tidak mau bayar hutangnya. Ya, kita suka bersedekah. Kalau orang suka bersedekah, berdagang, bersedekah, insyaAllah laris manis. Itu dia, suka sedekah. InsyaAllah. Ada orang suka berdagang, tapi tidak pernah sedekah, apalagi yang itu yatim. InsyaAllah sulit orang mau belanja kepadanya. Anggun tidak ada beli. Kenapa? Anda tidak barokah, dapat barokah. Kenapa? Tak pernah ikut serta nyantunin anak yatim, orang miskin. Itu berdoalah. Samping sedekah, berdoa kepada Allah. Ini apa doanya? Allahumma qina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Ya. Baik. Anak lahir, luar nikah, walinya ya wali hakim nanti, wali hakim dong. Baik. Kita bikin yaitu bataku, bata di tanah kuburan umum untuk dijual. Tidak boleh dong, tidak boleh, itu wakaf. Punyaan umum, tidak boleh ada yang memiliki secara pribadi. Harus di tempat yang lain. Mana hukumnya tidak bernazar puasa 2 hari supaya lulus ujian? Para minat boleh. Kalau saya lulus ujian, saya akan puasa sunat 2 hari. Maka nanti kalau lulus, wajib Anda puasa sunat 2 hari. Kalau tidak, berarti tidak bayar janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tanyaan. Bolehkah kita menghina mertua dengan kata-kata karena tidak mau bilang ibu bapak sama dia? Suami diam aja. Kenapa begitu? Kita wajib bakti pada 3 orang tua. Orang tua melahirkan, orang tua yang mengawinkan, orang tua mengajar ilmu. Wajib bakti kepada 3 tadi. Ibu bapak kandung, ibu bapak mengawinkan kita dengan anaknya mertua, ibu bapak yang mengajar kita ilmu, yaitu guru. Wajib bakti kepada ketiga, wajib hormat pada 3 tadi. Okay. Kemudian mana hukumnya orang yang baca talqin di kuburan? Ada tukang baca talqin ya. Gimana kalau tukang baca talqin ini suka yaitu seher, santet, macam mau, guna-guna mau? Jangan deh. Orang demikian tidak pantas itu jadi tukang baca talqin. Iya. Dari siapa?
Lombok Tengah. Gimana hukumnya suami pilih-pilih kasih ada keluarga dari istrinya? Ya harus bijaksana dong. Bagi suami bijaksana pada keluarga sang istri, mau dikasih sayangi, dicintai, ditolong, dibantu, gitu. Tidak hanya berat sebelah saja, dan saudaranya yang satu aja, dan yang lain tidak. Demikian pula istri harus hormat pada keluarga suami, harus peduli pada keluarga suami. Gitu. Apa doa kita? Sholat sunat tahajud. Para pendengar, apa saja kita mau silakan. Doa sholat sunat tahajud. Apa saja keinginan kita, terutama kuatnya iman takwa kita tentunya. Silakan mohon pada Allah kuatkan iman takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kuat iman. Baik, terima kasih pada Anda. Lagi kita minum. Kita lagi. Bagus. Jadi kita lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sabar itu artinya harus mengalah? Marwan Batu Gapit. Tidak. Tak selalu mengalah. Sabar itu balasannya surga. Sabda Nabi, wasabru thawabul jannah. Dan dalam Quran sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Punya Allah memberi balasan pada orang sabar dengan balasan tidak terhitung, tidak terhingga, saking banyak balasan bagi orang sabar. Sabar itu menurut ulama ada 5 macam. Pertama, sabar dalam musibah, bala, bencana, penyakit. Ini paling rendah, paling biasa. Tak punya uang, kurang uang, sakit perut, sakit pikiran, tak tenang. Itu adalah sabar yang paling ringan. Jadi, harus sabar hadapinya. Paling ringan pahalanya. Sabar kedua, sabar dalam ibadah. Sholatnya rajin, jamaah rajin, ngaji rajin, tahajud rajin. Sedekahnya rajin. Ibadah kita kerjakan dengan tekun rajin. Sabar dalam ibadah. Kemudian sabar dalam nikmat. Makin banyak nikmat, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, makin tekun rajin ibadah, taat ibadah pada Allah. Bagus yang demikian itu. Yang sabar dalam jihad, sabar dalam berjuang untuk agama, nusa dan bangsa. Sama bapak, tuan guru bajang. Okay. Kemudian berikutnya sabar dalam menghadapi godaan syaitan dan hawa nafsu. Ini yang paling berat, paling banyak pahalanya. Kita lawan godaan syaitan, hawa nafsu, maka itulah pahala paling besar. Jadi sabar bukan berarti mengalah. Banyak macamnya, tergantung Anda sedang berada di mana. Sabar dalam nikmat, sabar dalam ibadah, sabar dalam perjuangan, sabar di dalam yaitu hadapi godaan syaitan, hawa nafsu. Maka kita harus kalahkan godaan syaitan, hawa nafsu dan turuti. Itu masuk sabar yang paling tinggi pahalanya. Amin. Marwan Batu Gapit. Ya. Saya mau nanya, ada orang beli barang, contohnya beras, gabah, berjanji harga sekian. Si A, si B ini sudah sanggup harga dengan sepakat beras, gabah itu. Dia bilang barangnya tidak bagus, apa boleh kita menawar lagi barangnya. Barangnya sudah habis. Dari Ina Asmi Wati Grepek Gerene. Para pendengar, kalau kita belanja itu kan barangnya harus kita lihat, kita kahwi. Nah, kita tahu barangnya baik atau tidak baik, asli atau napi dan palsu.
Kita lihat sehingga kita bisa tawar-menawar. Jangan seperti orang beli meong dalam karung. Sudah diserahkan uangnya baru nyesel. Paksa akhirnya kadang-kadang berdebat, bertengkar dan sebagainya. Jangan gitu. Beli barangnya, lihat barangnya dulu. Sehingga kita bisa pilih, memilih, tawar-menawar. Khiyar. Jadi bisa, jangan sudah dibeli baru nanti nyesel. Tidak boleh demikian, Bu. Sampai kita bikin masalah, yaitu bertengkar gara-gara kita sudah sanggup. Tahu-tahunya baru kita mengatakan barang yang tidak asli, barang yang jelek dan sebagainya. Sebelum dibayar, di situ kita lihat barangnya. Itu cara kita belanja, beli. Jangan ada penyesalan di kemudian hari. Baik, terima kasih Bu Asni. Lanjut. Dari siapa? Katanya pemberian gelar Tuan Guru Bajang yang di sana itu diberikan langsung oleh Bapak Maulana Syekh. Kecuali gelar Tuan Guru Bajang yang lain katanya juga gelar itu diberikan oleh masyarakat. Benar atau tidak? Apa bedanya? Marwan Batu Gapi, para pendengar. Siapapun memberikan gelar itu silakan. Yang penting orang beli gelar itu, orang itu pantas beri gelar. Orang yang alim, orang saleh, orang yang pintar, orang cerdas. Orang yang napi tegas. Pak Tuan Guru Bajang di Pancor. Pada waktu beliau di Mu'alimin, dia naik kelas, loncat-loncat. Yang 6 tahun bisa selesai hanya 3 tahun. Mahat yang 4 tahun hanya 2 tahun. Kenapa? Saking pintarnya. Waktu beliau mempertahankan gelar doktornya di Mesir, diuji oleh para profesor di sana. Dengan penuh kekaguman, para profesor penguji nyatakan bahwa andai kata boleh orang itu mendapat gelar doktor lebih dari 1, maka Tuan Guru Bajang akan dapat gelar doktor 11. Kenapa? Karena beliau bisa mempertahankan 11 surah yang beliau uraikan dalam disertasinya, dalam skripsinya, hingga beliau mendapat gelar yaitu summa cum laude. Dan hasil daripada skripsinya itu diperintahkan kepada pimpinan Al-Azhar untuk sebarluaskan kepada Universitas Islam sedunia karena beliau pintar. Tak pernah Tuan Guru Bajang tidak naik kelas, lagi sampai 2 kali, 3 kali tidak. Maka wajar kalau beliau dikatakan Tuan Guru Bajang. Kalau anak saya dulu juga diberi gelar Tuan Guru Bajang di saat beliau baru-baru balik dari Makkah. Kenapa? Karena pintarnya. Jadi kalau pintar silakan boleh sebut Tuan Guru Bajang. Itu dia. Masya Allah. Moga-moga. Demikian pula Pak Tuan Guru Bajang dari Pancor tidak akan mau diberi gelar Maulana Syekh. Kata masyarakat mau memberikan gelar Maulana Syekh, pasti beliau tidak akan rela. Itu dia. Kenapa? Karena ada sifat tawadhu, umpama tidak menginginkan pada nama, apalah hati nama. Baik, siapapun berikan silakan. Yang penting kewajaran saja. Baik, makasih. Kita lanjut. Ada 2 kejadian di satu kampung. Yang satu selalu berusaha supaya temannya jadi susah. Dan yang satunya sangat benci melihat perbuatannya yang menyebabkan orang jadi susah. Jadi siapa yang salah di antara keduanya ini? Penjelasan. Saya ulang lagi tanyaan ini baru saya lihat. Ya. Ada 2 kejadian di suatu kampung. Yang satu selalu berusaha supaya temannya jadi susah. Yang satunya sangat benci melihat perbuatannya yang menyebabkan orang jadi susah. Jadi siapa yang salah di antara keduanya?
Para pendengar, Nabi bersabda, Inna min mujibatil maghfirah dakhalus surur ala qalbil mu'minin. Paling cepat datangkan ampunan Allah siapa berusaha bikin orang jadi senang, jadi bahagia, jadi nafi dan tentram, damai. Itu perbuatan paling cepat datangkan ampunan Allah. Tidak berusaha supaya sama umat Islam jadi senang, bahagia, damai, bukan bikin orang susah, sedih, menderita, malu dan sebagainya. Silakan. Sebab berusaha bikin orang senang, bahagia, itu paling mulia orang. Paling cepat dapat ampunannya Allah, bukan bikin orang sedih dan susah. Itu dia. Okay? Makasih Pak Hanafi ini. Ngadangan. Lanjut. Dari siapa? Mana lebih bagus jika seorang jadi pemimpin, ada yang bersikap tegas dan berani, tidak takut menerima risiko apabila hal itu dia anggap salah, dan ada juga yang selalu bijak walaupun hal itu sangat tentangan dengan agama. Jadi mana lebih bagus? Ini cara yang lebih baik jika jadi seorang pemimpin. Mohon penjelasan para pendengar. Kita harus tegas dalam menegakkan kebenaran, keadilan. Ini yang sampai kita itu remang-remang tak berani menegakkan keadilan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu rasa pahit. Nabi mengatakan, "Lau sarakat Fatimah bintu Muhammad sallallahu laqata'tu yada." Dia kata, "Putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya." Nabi tegas, akan potong tangan si Fatimah oleh yang mencuri. Jadi tegas, berani tegas. Itu yang diharapkan oleh rakyat sekarang. Orang berani tegas dan menegakkan keadilan, kebenaran. Itu dia. Maka masyarakat akan senang pada orang tegas menegakkan kebenaran, keadilan. Bukan dia mencari-cari celah, supaya kebenaran tidak tegakkan. Yang sampai Pak Hanafi, insyaAllah. Baik. Ada kejadian satu kampung sebelumnya. Dia sangat aktif memakai jilbab. Dia. Tapi setelah dia punya kalung yang besar dan telinganya dihiasi pakai emas kiri kanan. Mereka berhenti pakai jilbab, pemtelasan dari pengadangan. Dua dosanya. Pertama yaitu dosanya tidak pakai jilbab, dosa hukumnya. Tiap orang mandangnya dapat dosa, dia dapat dosa. Yang kedua pamer perhiasan, dia dapat dosa syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Paling aku takutkan pada kalian syirik kecil, yaitu pamer, supaya dilihat-lihat orang perhiasannya. Dua dosa diperoleh. Dosa tidak pakai jilbab, dosa yang pamerkan perhiasannya. Dua dosa besar. Nauzubillah min dzalika. Itu dia. Orang yang tidak suka pakai jilbab, suka pamer-pamer, maka dia itu kunna la yadkhulna jannah. Mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium baunya surga. Orang-orang bersikap demikian. Nauzubillah min dzalika pengadangan. Baik. Baik Tuan Guru yang nunasang, boleh kita sholat isyraq waktu baru terbit matahari di rumah. Dari Pak, memang itulah waktu isyraq. Di saat matahari sedang terbit, itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Jarak isyraq dari terbit dengan duha kurang lebih 15-16 menit. Jaraknya setelah 16 menit selesai sholat sunat isyraq, maka kita sudah boleh sholat sunat duha di rumah. Boleh, isyraq artinya sholat sunat kerjakan saat matahari sedang terbit. Baik, Pak Saprudin sama Ibu.
Lanjut. Tuan Guru, kita punya uang 100 juta. Kalau 1 tahun, wajib keluarkan zakatnya. Iya dong, wajib. Ama Azizuddin. Kabulika peringgal jurang. 100.000 itu sudah nisab itu. Bahkan 80 juta saja sudah nisab. Harga 77 gram emas atau 80 gram emas. 1 juta, ya lebih sudah kalau uang atau emas harganya 1 juta 1 gram. Jadi 80 juta lah. 1 nisab disimpan 1 tahun. Wajib zakat peringgal jurang. Makasih pada anda. Baik. Tuan Guru, dia bertanya, bila seorang anak tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, disuruh sholat tidak mau, gimana hukumnya? Apakah ada doa agar menjadi anak soleh, solihah? Makasih. Ini dari Gelora Sikur, para pendengar. Apabila anak kita tidak mau sholat, ya umur 10 tahun, boleh dipukul. Sabda Nabi, wadribu ma'al arka di asri. Pukul anakmu, umur 10 tahun tidak mau sholat, pukul dia. Taat pada orang tua, apalagi untuk sholat beribadah adalah kewajiban. Dosanya, siapa bikin sedih orang tuanya. Man azana walidai pakut aqawman. Siapa bikin sedih orang tua karena tidak ditaati untuk sholat, maka dia telah benar-benar durhaka pada ibu dan bapaknya. Maka boleh dipukul. Anak itu tidak ketagihan. Dia tidak sholat. Apa doanya anak supaya anak itu mau sholat? Ya, doa yang kita diajarkan dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mohon maaf para pendengar. Aku sering jatuh ini. Ya Allah, kenapa ini jatuh selalu? Itu dia, okay. Mohon maaf, jatuh. Gelora Sikur. Baik. Kita lanjut. Semoga Pak Tuan Guru diberikan rahmat, umur yang barokah, sehat walafiat. Amin. Gimana hukumnya? Uang ratusan juta dibelanjakan misalnya pakai beli mobil dan sebagainya. Apakah wajib hukumnya keluarkan zakat selain dari pajak negara? Para pendengar, kalau disimpan uang yang 1 nisab ini 1 tahun, wajib keluarkan zakat dulu. Lain zakat, lain pajak. Lain zakat, lain pajak. Pajak dari pemerintah, sedangkan zakat kewajiban agama. Kewajiban dari Allah. Silakan, pajak untuk negara, pemerintah, sedangkan zakat dari agama. Dua-duanya dikeluarkan. Makasih. Apabila sudah cukup 1 tahun, baru keluarkan zakatnya. Baik, makasih pada anda. Mohon maaf tadi, ada jatuh. Masya Allah. Baik. Kita lanjut. Ya. Terima kasih, ada doanya. Hamba Allah, gimana hukumnya seorang imam ketika kita sholat jamaah, sholat zuhur, suara imamnya besar sekali. Tak boleh dong. Kita jadi makmum tidak khusyuk. Dan juga sering kali diulangi bacaannya. Contohnya suratal ladzi. Dia ulang sampai 3 kali. Desa Waringin. Kok begitu? Suratal ladzina an'amta alaihim. Diulang lagi 3 kali. Kenapa? Nggak boleh gitu dong. Harus pas. Pertama
Zuhur asar tak boleh terang bacaannya sir. Yang kedua, diulangi kedengaran oleh makmum. Kenapa diulangi? Apa salah? Tak ada anjuran diulangi kalau memang benar bacaannya. Demikian Desa Waringin. Okay? InsyaAllah tak boleh demikian. Pak Imam, jangan sampai nimbulkan masalah dengan makmum. Pertama, bacaan zuhur asalnya terang, kedengaran oleh makmum. Yang kedua, diulang-ulang. Kenapa diulang? Apa kerana salah? Dan sebagainya. Okay? Tak boleh diulang. Tak ada anjuran mengulang-ulangi bacaan. Baik. Lanjut. Selamat malam Pak Tuan Guru. Ya, semoga sehat walafiat. Nanya, banyak orang laki-laki ngaku tidak punya isteri, padahal ada istrinya. Boleh kek gitu dari luang tuna? Tak boleh dong, bohong namanya. Berdosa itu dosa. Okay? Orang berdosa berarti orang munafik. Okay? Al-kadhibu alamatun nifaq. Berbohong itu tanda orang munafik. Orang munafik itu dalam dasar api neraka. Dosanya besar. Okay? Jangan berbohong. Kalau memang ada istri, katakan ada istri. Kalau tidak ada, tidak ada. Okay? Kalau bagaimanapun kita bisa menyembunyikan. Besok pasti ketahuan kita punya istri. Lebih baik jujur. Karena orang tidak jujur, orang bohong, pasti gelisah, resah, tidak tenang hati pikirannya. Orang jujur pasti tenang hatinya. Jangan demikian. Okay? Tapi belum langsung jatuh talak. Pun dia mengatakan, saya tidak punya istri. Tak punya istri. Apa jatuh talaknya? Belum. Tidak. Okay? Kecuali dia mengatakan talak pada istrinya jatuh. Luang tuna. Masya Allah. Baik. Lanjut. Pak Tuan Guru, apa hukumnya kita makan ikan duyung? Ikan duyung, ikan paus, ikan hiu. Semua ikan halal. Wattahuru ma'hu wal hillu maitatu. Suci airnya halal, ikannya halal, bangkinya juga halal. Apapun namanya, ikan duyung, ikan hiu, ikan paus, silakan dimakan kalau mau. Kalau sanggup, kalau rela, okay? Silakan. Semuanya halal, kecuali yang bawa bahaya, mudarat, penyakit. Apa itu? Ikan buntak, mengandung racun. Maka ikan mengandung racun haram dimakan karena dapat membahayakan keselamatan kita sendiri. Tahu ikan itu mengandung racun, kok dimakan, kita kena racun, salah sendiri. Demikian, okay? Baik. Kita lanjut. Pak Tuan Guru, kita tanam buah-buahan di tanah kita. Ini senang lihatnya. Belum kita rasa buahnya, dia saja duluan. Siapa itu? Dapat makan. Baliknya selalu dia bakar pohonnya, enggak cepat mati. Katanya orang jahat itu. Kok begitu? Ya Allah. Kita nanam pohon di tanah kita sendiri. Terus ada yang ngambil buahnya, metik buahnya, bahkan merusak tanaman kita. Dosa dong, dosa. Tiap kita bikin orang jadi rugi, nyusahkan orang, itu termasuk dosa. Jangan gitu dong. Okay? Tiap kesalahan dosa pasti akan dapat balasan dari Allah. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Apa berbuat kejahatan pasti dibalas Allah Taala. Gitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kebaikan pasti dia akan terima balasannya. Siapa berbuat kejahatan pasti dia akan terima azabnya, hukumannya. Nauzubillah, sebesar apapun dia akan terima akibatnya. Jangan deh sampai kita berbuat merugikan orang lain. Tidak beriman seorang kamu, jika mencintai saudaramu, seperti kamu cinta pada dirimu sendiri. Dan tidak mau dirugikan, kamu sakitin, jangan rugikan orang, jangan sakitin orang. Itu tanda orang beriman. Amin. Allahumma amin. Baik. Pak Tuan Guru,
sujud terakhir apa boleh tiang pakai bahasa Sasak. Karena ini yang tiang bisa, cuma niki tiang tahu. Kalau diucap dengan lidah, dengan mulut, batal solat anda. Tapi kalau diucap dalam hati, ni doa itu dalam hati, tidak dengan lidah, tidak dengan mulut, apalagi tidak sampai kedengaran. Karena itu maka pelajarilah bahasa Arabnya. Pama sabda Nabi, kalau kamu dalam keadaan sujud, baca Allahumma qina bihalalikan haramik waghnina bifadlika amman suwak. Hutangmu laksana gunung, Allah akan menolong kamu bayar hutangmu. Kemudian Nabi menganjurkan juga sahabatnya membaca doa dalam sujud. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mohon supaya diampuni dosa-dosa kita. Belum bangkit dari sujud, dosanya sudah dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa tambah lagi doa untuk ibu bapa. Nggih. Mohonkan ampun untuk ibu bapa kita. Allahumma pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam sujud kita, maka siapa yang selalu mendoakan orang tua, murah rezekinya. Siapa yang meninggalkan doa untuk orang tuanya, peti limit rezekinya. Man taraka du'a lil walidain yang qati minhu rizqu. Siapa yang tidak suka doa orang tuanya, peti limit, sempit sedikit, kejepit rezekinya, miskin hidupnya. Kenapa? Tidak pernah doa orang tua, apalagi durhaka pada orang tua. Sekedar tidak doa saja sudah dijadikan Allah rezeki kita sempit, sulit. Nauzubillah min dzalik, apalagi sekarang harga-harga pada mahal. Lantas kita dipersempit Allah rezeki, tak suka doa orang tua, suka durhaka pada orang tua, terima akibatnya. Ya. Lanjut. Batuan guru kita punya uang 2 juta. Kalau 1 tahun apa wajib keluarkan zakatnya? Sudah tadi. Iya dong, peringkat jurang. Wajib. 1 tahun, sudah lebih 1 nisab. Wajib dikeluarkan zakatnya. Peringkat jurang. Hamba Allah, montong gading. Mana montong gading? Iya. Saya selalu, Pak Ustadz, mudah-mudahan Anda juga. Gimana caranya kita membayar puasa yang sudah kita tinggalkan. Sejak dulu masih pengantin baru, kita melakukan hubungan sampai kita berdua tidak puasa. Dan sekarang sudah mempunyai anak 3. Gimana caranya? Saya ingin sekali bertobat dan menebus semua kesalahan yang sudah saya perbuat. Masya Allah. Bertobatlah kepada Allah Ta'ala dan qadha puasanya kerana anda merusak dengan hubungan. Maka anda wajib mengeluarkan yaitu kifarat. Apa kifaratnya? Merusak puasa dengan sengaja, dengan melakukan hubungan suami isteri, maka wajib puasa 2 bulan turut-turut atau memberi sedekah pada 60 fakir miskin. Itu dia, kifarat puasa namanya. Siapa suruh, baik. Kemudian tobat pada Allah. Nah, anda belum bertobat, belum mohon ampun pada Allah atas perbuatan sengaja merusak puasa dengan hubungan suami isteri. Nah, kalau 2 hari, 2 kali lipat ganda, 3 kali, 3 hari, 3 kali lipat ganda. Siapa suruh? Karena itu sebelum kahwin pada pelajari apa kewajiban kita, selama jadi pengantin, selama jadi suami isteri. Saya selalu, Pak Ustadz, tiang izin tanya gimana caranya tiang menebus dosa tiang. Waktu masih muda, tiang pacaran sampai melakukan hal-hal yang tidak wajar, sampai hamil. Tapi sudah gugur dan sekarang tiang kawin dengan orang lain dan sudah mempunyai anak. Apa tiang berdosa menyembunyikan semua masa lalu tiang atau tiang ceritakan sama suami tiang apa yang harus tiang lakukan, Pak Ustadz? Pertama, sudah terjadi.
Maka anda harus bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Tidak perlu cerita sama suami, bisa nanti nimbulkan kerenggangan hubungan. Tidak harmonis. Suami isteri tidak usah cerita sama Allah. Saat anda mohon ampun, bertobat pada Allah, cerita dosa-dosa anda. Tidak usah cerita pada orang lain, masuk pada suami. Bisa nanti suami kecewa, ujungnya bisa jadi suami menceraikan. Oh, jangan sampai terjadi. Apalagi sudah punya anak. Jadi tobat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Tak usah cerita pada suami anda yang sekarang bahwa anda dulu pernah lakukan hubungan sampai hamil dengan orang lain, kemudian keguguran. Tak perlu cerita. Tobat pada Allah, mohon ampun, nyesal pada Allah. InsyaAllah Tuhan Maha penerima tobat hambanya. Amin. Dari Ibu, okay? Baik, para pendengar, tinggal dikit. Apa benar akikah tidak bisa 7 orang, 1 ekor sapi? Mohon jawaban. Nggih. Ya. Sehat walafiat. Para pendengar, kenapa tidak bisa? 1 ekor sapi untuk 7 anak yang dia akikah. Kumpul 7 bayi. Gabung. Nggih. Orang tuanya 7 bayi. Kita akikah deh. Bersama-sama. Akikah dengan seekor sapi yang sehat, yang gemuk. Tidak dengan kambing, pama, nggih. Boleh seperti kita korban 1 ekor sapi untuk 7 orang. Atau boleh 7 kambing, 1 orang 1 kambing. Tapi kalau tidak ada kambingnya, 1 ekor sapi untuk 7 bayi dia akikah, bisa saja, nggih. Tidak apa-apa, boleh. Itu dia, nggih. Jadi dibenarkan seekor sapi akikah 7 bayi yang bergabung dalam akikahnya. Kan akikah itu hukumnya sunat, bukan wajib. Makasih. Lanjut. Ada kisah seseorang, mereka telah berjanjikan nikah. Dari pihak laki-laki juga sudah persiapkan diri menanyakan uang pelamar ke pihak perempuan. Namun di perjalanan sedang berusaha pendekatan terhadap keluarga pihak wanita. Apa ya? Silakan. Jadi mau nikah dan diupayakan untuk lamar dan sebagainya, ya silakan. Belum selesai nih, tahu-tahu sudah titik. Ya tentu demikian, pelamarnya ada, mas kawinnya nanti ada, dan seterusnya. Tinggal kesepakatan kapan dinikah, kapan, di mana, berapa biaya dan sebagainya. Biasanya dari pihak laki-laki keluarkan biayanya. Demikian. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Nggih. Mudah-mudahan bahagia, sukses. Nggih. Baik. Pihak pria menerima nasihat dari beberapa guru yang tahu atau paham ilmu hitung nama. Hasilnya mereka berdua akan dapat cobaan di sisi kesehatan dan ekonomi. Hal itu adalah salah satu yang menjadi alasan si pria berniat meninggalkan wanita, samping ia pikir keluarga pihak wanita juga kurang menerima kedatangan pihak pria. Maka alasan meninggalkan wanita itu sudah tepat dan harus benar-benar diyakini, Pak Ustadz. Para pendengar, ini kan pakai ramalan. Apa bisa dipastikan? Ramalan dari guru katanya. Apa ya dasar ramalannya apa? Nggih? Apa melalui sholat istikharah dan sebagainya. Si laki juga jangan mudah, nggih, terpengaruh. Oh memang hati sudah cinta, silakan sholat sunat istikharah, tidak mendengarkan ramalan. Kalau namanya ini dengan ini, maka nanti ibaratnya yaitu sebuah danau di bawah gunung. Airnya sejuk, ikannya jinak. Tapi kalau ini
Tidak bagus namanya. Yang laki dan perempuan. Ibaratnya iaitu pohon kering yang tidak tumbuh daun-daunnya. Tak boleh demikian tu ramalan. Okay? Yang penting Nabi mengatakan dinikahi wanita karena 4. Pertama karena cantiknya, kedua karena hartanya, ketiga karena keturunannya, keempat karena agamanya, bukan karena nama. Tidak. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, silakan. Kalau anda tidak terima, maka akan terjadi fitnah nanti terhadap anda. Yang mudah pengaruh, yang gini-gini tidak zamannya, hanya karena nama. Apa arti nama? Yang penting orangnya berakhlak, beradab, beragama, taat, beribadah, berilmu agama, insyaAllah kawin. Apalagi sudah solat sunat istikharah, pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Itu dia. Baik, makasih pada anda. Ya, makasih. Sudah tadi, ilmu hitung tadi, ya sudah. Jadi tidak pakai hitung-hitungan gitu. Lebih baik tak pakai solat sunat istikharah. Maka mana yang ditunjukkan Allah, ya itulah. Sudah tadi, kami tidak ulang lagi. Baik, pokoknya jangan nyakitin orang deh. Kalau sudah baik, orangnya nerima, silakan. Pak Tuan Guru, saya hormati, saya Jumatan di masjid, punya orang selesai tahiyatul masjid, saya berniat iktikaf. Si hati pun naik mengucapkan salam. Ya, selama kita di masjid, boleh kita berniat iktikaf. Sambil menunggu solat, sambil menunggu khutbah, boleh dong. Iktikaf di masjid. Sambil tahiyatul masjid, sambil niat iktikaf di masjid kita. Bagus. Iya, kenapa diulang-ulang? Jadi, silakan kalau memang cinta ya lanjutkan. Solat sunat istikharah. Kau itu diulang. Ya, terakhir ini. Gimana cara kita mengqada puasa yang sudah kita tinggalkan 10 tahun yang lalu? Ya wajib qada dan wajib fidyah. Karena anda menunda-nunda, maka anda wajib qada berapa harinya dan wajib fidyah. Karena lama. Hitung berapa tahun anda meninggalkannya, belum qadanya, fidyahnya berapa kali untuk 1 hari. Itu risikonya. Karena itu jangan suka menunda-nunda qada. Jangan kena 2 kali. Yaitu qada wajib, fidyah juga wajib. Karena menunda qada yang sudah 10 tahun lalu ditinggalkan. Masya Allah. Samping anda bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah atas dosa anda melalaikan kewajiban perintah Allah untuk berpuasa dan juga untuk segera mengqadanya. Yang nanti keburu mati, belum qada puasa, belum bayar hutang, belum qada solat, keburu mati. Mudah-mudahan masih panjang umur anda. Para pendengar, itulah dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga ada manfaat gunanya. Semoga Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, bahagia. Amin. Allahumma amin. Hanya wallahu a'lamu bishawab. Wallahu muwaffiqal hadi ila sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.